Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sundari. Saya mahasiswa PGSD semester 6, Pokjar Kota Agung Universitas Terbuka dengan NIM 877624434. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan matkul praktikum IPA di SD, yaitu dengan materi ekosistem. Pada materi ekosistem ini, saya akan melakukan pengamatan terhadap ekosistem darat alami yang ada di sekitar rumah. Adapun tujuan pada pengamatan kali ini yaitu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada ekosistem darat alami. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada praktik kali ini, dilakukan pengamatan secara langsung terhadap ekosistem darat alami di lingkungan sekitar rumah. Pengamatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, serta mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Adapun komponen abiotik yang terdapat di sekitar rumah saya meliputi tanah, udara, cahaya matahari, air, batu, dan pasir. Berdasarkan hasil pengamatan, tanah berada dalam kondisi lembab dan basah setelah hujan. Udara terasa sejuk dan segar karena pengamatan dilakukan pada pagi hari. Cahaya matahari mulai terlihat terang namun belum terlalu panas. Selain itu, air tersedia dalam bentuk genangan kecil akibat hujan yang turun sebelumnya. Batu yang ada di sekitar lingkungan juga dalam kondisi basah, sedangkan pasir terasa lembab. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komponen abiotik sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Adapun komponen biotik yang ditemukan di lingkungan sekitar yaitu meliputi yang pertama, rumput liar sebagai produsen dimanfaatkan oleh ayam sebagai konsumen yang memakan bagian tumbuhan tersebut. Sisa makanan maupun kotoran ayam kemudian akan diuraikan oleh cacing tanah dan bakteri menjadi unsur hara bagi tanah. Oke, yang kedua ada semak belukar. Semak belukar menjadi tempat hidup belalang yang berperan sebagai konsumen dengan memakan daun atau bagian tumbuhan tersebut. Selain sebagai sumber makanan, semak-semak juga berfungsi sebagai tempat berlindung bagi belalang dari predator dan kondisi lingkungan. Setelah belalang mati, sisa tubuhnya akan diuraikan oleh jamur dan bakteri menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Pada tanaman yang tumbuh secara alami dari pembuangan biji seperti pohon terong ini, ditemukan adanya semut dan kepik atau ladybug sebagai konsumen. Semut memanfaatkan sumber makanan yang terdapat di sekitar tanaman, sedangkan kepik berperan sebagai pemangsa serangga kecil seperti kutu daun. Hal ini menunjukkan adanya dua jenis konsumen yang memiliki peran berbeda dalam ekosistem, yaitu sebagai pemakan langsung dan pemangsa. Setelah makhluk hidup tersebut mati, sisa-sisanya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Pada bunga liar yang tumbuh secara alami seperti pada video, ditemukan kupu-kupu sebagai konsumen yang memanfaatkan nektar sebagai sumber makanan. Selain itu, kupu-kupu juga berperan dalam membantu proses penyerbukan pada bunga. Interaksi ini menunjukkan hubungan saling menguntungkan antara tumbuhan dan hewan dalam ekosistem. Setelah makhluk hidup tersebut mati, sisa-sisanya akan diuraikan oleh jamur dan bakteri menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Pada semak-semak yang tumbuh di lingkungan sekitar, ditemukan kadal sebagai konsumen yang berperan sebagai pemangsa serangga kecil. Semak-semak tidak hanya menjadi sumber tempat hidup, tetapi juga menyediakan lingkungan yang mendukung keberadaan mangsa bagi kadal. Interaksi ini menunjukkan adanya hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem. Setelah kadal mati, sisa tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Pada pohon sawo yang tumbuh tidak disengaja itu, ditemukan semut sebagai konsumen yang memanfaatkan sumber makanan pada batang, daun, maupun sisa-sisa bahan organik di sekitarnya. Pohon sawo berperan sebagai tempat hidup sekaligus sumber makanan bagi semut. Interaksi ini menunjukkan adanya hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Setelah semut mati, sisa tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekosistem darat alami di lingkungan sekitar terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Setiap komponen memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui kegiatan praktikum ini, pemahaman mengenai hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya dapat diperoleh secara langsung. Dengan demikian, diharapkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dapat semakin meningkat.
Demikian hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Saya Kiki Sundari, mahasiswa PGSD semester 6 Pokjar Kota Agung, Universitas Terbuka dengan NIM 877624434 mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.